Sebanyak 60.000 tiket sold out. Menguasai rasa takut dengan mencoba merendahkan timnas Indonesia. Protesnya Sintayong terhadap jersey latihan. Situasi mulai memanas jelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam. Banyak sekali informasi update terkait tentang pertandingan antara timnas melawan Vietnam ini, dan saya sudah memilih beberapa informasi yang menurut saya layak untuk diperbincangkan dan kita tanggapi. Nanti juga teman-teman sambil menunggu detik-detik kick off pertandingan tersebut teman-teman bisa ambil bagian, berkomentar ikut menanggapi berkaitan dengan beberapa berita yang coba saya angkat ini. Berita pertama, sebanyak 60.000 tiket sold out pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam. Informasi ini disampaikan oleh PSSI melalui akun Instagramnya Menanggapi informasi ini satu kata, luar biasa, jos gak dos, kotos-kotos, keren abis, Makna supporter hadir ke stadion bagi timnas Indonesia adalah energi tersendiri. Pemain ke-12 secara nyata hadir ke stadion dan ini membawa aura yang menggelora aura yang menggelora di dalam stadion, gemuruhnya stadion, apalagi saat timnas atau supporter timnas Indonesia melakukan koreonya, nyanyiannya, tepuk tangannya, teriakannya, dentuman drumnya. Wow, ini akan menjadi fenomena baru juga bagi beberapa pemain debutan yang sudah selesai proses naturalisasinya, dan ini menjadi mungkin pengalaman yang tak terlupakan nantinya ketika para pemain timnas ini didukung oleh 60.000 supporter di GBK. Bagi timnas Vietnam jelas ini menjadi teror tekanan tersendiri Ini yang memang kita harapkan bersama dengan kehadiran supporter di stadion. Pastinya memberikan efek memberikan dampak bagi timnas Indonesia secara positif dan timnas lawan dalam hal ini Vietnam secara negatif, sehingga peran dari pemain ke-12 ini nyata hadirnya. Jos pokoknya, satu kata, luar biasa untuk supporter timnas Indonesia. Kemudian berita kedua ini berkaitan dengan Saiwar, pemain-pemain Vietnam yang mungkin bagi pemain Vietnam ini penting tapi bagi pemain timnas Indonesia kelihatannya tidak begitu berpengaruh bahkan Sintayong juga tidak menanggapi secara serius. Beberapa pemain ketika diinterview juga cenderung mengabaikan bahkan Pak Erick Thohir ketika ditanya berkaitan dengan ini ini kan sebagai bentuk bahwa mereka sekarang kagum pada timnas Indonesia Sewor pertama diberikan oleh pemain Vietnam yang bernama Do Duy Man dalam statusnya, saat ini kita akan menghadapi timnas Indonesia, tapi rasanya kita tidak melawan timnas Indonesia, tapi rasanya melawan timnas Belanda. Menanggapi Sewor ini sebenarnya tidak perlu ditanggapi itu bentuk dari wujud mungkin ketakutan mereka mencoba menguasai rasa takut dengan mencoba merendahkan timnas Indonesia. Dan kalau kita bicara pemain keturunan secara administratif, jika sekali lagi
pemain itu sudah memiliki KTP dan paspor Indonesia, itu adalah warga negara Indonesia, ya. Dan dengan demikian membawa KTP paspor Indonesia, jika dipanggil oleh timnas maka itu adalah pemain Indonesia, bukan pemain Belanda. Ini ya wujud dari ketakutan lah kayaknya, ya. Dan itu wajar jelang pertandingan. Banyak pertandingan yang punya aura memanas seperti derby atau pertandingan-pertandingan krusial biasanya dibarengi dengan seiwur, ya. Kemudian seiwur yang kedua datang dari Boy Hoang Viet An. Timnas Indonesia dinilai kurang kompak karena memang mereka jarang bermain bersama. Sedangkan timnas Vietnam, ya ini adalah timnas yang sudah dibentuk lama, sehingga Vietnam mengandalkan kolektivitas, bukan mengandalkan 1-2 pemain bintangnya. Kalau melihat seiwur ini, ya memang dalam timnas Vietnam beberapa pemain intinya kan tidak bisa ikut bertanding lantaran cedera. Kemudian ada 5 pemain yang senior, yang veteran dipanggil kembali guna melengkapi skuadnya, ya, skuad Vietnam. Pastinya dengan kondisi itu jelas Vietnam bukan setangguh, sekeren, ya, pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Maka dari itu langkah seiwur ini ya salah satu yang bisa digunakan atau strategi yang digunakan oleh timnas Vietnam untuk mendowngrade secara mental kepada timnas Indonesia. Tapi sekali lagi, beberapa pemain timnas juga tidak bergeming, malah cenderung mengabaikan, dan ini adalah sesuatu yang bagus, ya. Itu. Dan kalau kita nilai atau mungkin nanti bisa dibuktikan di lapangan bagaimana permainan timnas Indonesia dengan kekuatan barunya, ya, yang akan bisa menggebrak, saya pikir, ya, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan timnas Indonesia yang sebelumnya. Dan seiwur ini nggak begitu penting, kita nanti bisa lihat buktinya di dalam lapangan, ya. Terus kemudian berita ketiga berkaitan dengan jersey, ya. Ini juga sempat viral, ya. Banyak kritikan terkait dengan jersey terbaru timnas Indonesia. Bahkan yang menjadi menarik adalah berita terkait dengan protesnya Sintayong terhadap jersey latihan dan minta diganti secepatnya. Ya, kalau menanggapi berita ini, saya pikir wajar ya Sintayong memprotes, karena ya Sintayong akan memproteksi pemainnya. Pada dasarnya fungsi dari baju atau jersey atau kostum adalah memberikan kenyamanan, ya. Dalam hal ini jika langkahnya adalah ke latihan atau olahraga, maka olahragawan adalah, ya, bisa dipastikan akan berkeringat, dan Sintayong memang secara spesifik menyebutkan minta bahan yang mudah menyerap keringat, dan ini wajar. Dan respon cepat juga langsung ditanggapi pihak Erspo, ya, dengan langsung memberikan kostum latihan, jersey latihan yang secara bahan sesuai keinginan dari Sintayong, dan ini gerak cepat dari official partner jersey timnas Indonesia, ya. Terus kemudian berita yang lain, beberapa pemain timnas intinya absen seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, terus kemudian Sain Patinama, terus kemudian ketiga pemain itu karena cedera. Yance Sayuri itu juga cedera. Terus kemudian Hernando itu juga cedera. Satu pemain lagi, Asnawi Mangku Alam, tidak bisa bermain karena memang akumulasi kartu. Ya, menanggapi berita ini, ya memang ini bad news, ya, berita yang kurang mengenakan. Tapi keuntungannya adalah
kedalaman skuad timnas di lini belakang sangat banyak ya. Sintayong punya banyak alternatif terkait ini ya. Sudah saya review juga di video sebelumnya, ketika memang dipakai dua center back, maka pilihannya bisa jadi pilihan utama ya, Jay Itzes dengan segala macam pengalamannya, terus kemudian Justin Hubner yang ya secara penampilan di Piala Asia sudah membuktikan konsistensinya dan penampilan yang menurut saya cukup bagus ya. Dan pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam nanti, kedua pemain kok saya ada keyakinan pasti akan diturunkan ya. Dari sisi center back. Terus kemudian jika dipakai tiga pemain, tiga center back, maka Rizky Ridho atau Wahyu Prasetyo bisa masuk ya, atau bisa jadi Sandy Walsh yang akan dijadikan center back. Akan tetapi menurut saya Sandy Walsh tetap akan dipakai di back kanan ya. Terus kemudian Rizky Ridho masuk sebagai tiga center back jika dipakai tiga center back, karena memang Sintayong ya formasinya kan relatif ada tiga alternatif ya, 4-4-2, 3-4-3 atau 3-5-2, dan itu sangat cair. Artinya itu kenapa saya mengutarakan bahwa ada potensi dua center back jika mainnya 4-4-2 atau 3 center back jika mainnya 3-4-3 atau 3-5-2. Dan secara pilihan tidak begitu mengkhawatirkan. Ketidakhadiran dari Jordi Amat dan Elkan Bagot akan bisa digantikan dengan Jay Itzes dan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Satu lagi Wahyu Prasetyo ya. Tidak ada masalah, dan kekuatan Indonesia di lini belakang saya pikir tetap sama kuatnya, bahkan bisa jadi lebih kuat dengan kehadiran Jay Itzes dengan segudang pengalamannya di Serie B Italia bersama Venezia. Terus kemudian satu isu lagi, Cyrus Margono dengan kesadaran penuh memilih menjadi WNI. Ya, pemain yang punya dua paspor ya, paspor Amerika dengan paspor Indonesia ya. Setelah usianya 21 tahun, maka memang pilihannya harus memilih salah satu, dan Cyrus Margono memilih warga negara Indonesia. Ini secara aura ini menarik. Artinya dengan kesadaran penuh pemain yang satu ini memilih kewarganegaraan Indonesia. Terlepas nanti akan dipanggil Sintayong atau tidak, itu persoalan lain, tapi gairah sepak bola Indonesia yang sedang menguat ini, ya, atmosfernya, suasananya, pergunjingannya, perbincangannya sedang kuat-kuatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ternyata mampu memberikan magnet tersendiri, terutama pemain yang satu ini, Cyrus Margono. Ya, kita ucapkan selamat, konon katanya dalam waktu dekat juga akan mengambil sumpah, dan jika itu terjadi maka resmi menjadi WNI dan bisa jadi alternatif baik bagi Sintayong. Ya, itu beberapa berita yang lagi hangat-hangatnya jelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Kita nantikan kick off pertandingan tersebut, kita tongkrongin TV-nya bagi yang tidak sempat hadir di Stadion GBK, dan kita saksikan sama-sama bagaimana pertandingan itu berlangsung dari menit ke menit sampai pada titik ke menit 90 plus injury time, menantikan hasil pertandingan tersebut. Ya, doanya semoga sih menang ya, tapi feeling saya tetap menang. Menang di GBK, menang dengan segala macam sumber daya yang ada, baik dari susunan pemain atau pemain yang dipanggil, kualitas Sintayong, support dari PSSI, dan tentu saja pemain ke-12, supporter timnas Indonesia. Kita akan ikuti update selanjutnya berkaitan dengan berita timnas Indonesia, pemain Indonesia,
atau Liga Indonesia, sepak bola Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.